dengan air terjun Semuncar, lalu ada hutan pinus Sawodampit, dan juga ada Sogobumi. Lalu bagaimana cara kami untuk bisa mengembangkan potensi tersebut? Yang pertama, kita berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh unsur dan lapisan masyarakat, termasuk juga dari pihak kabupaten, kecamatan, dan juga sampai kelurahan. Dalam hal ini juga 3 potensi akan kita kembangkan. Selain potensi dari wisata alamnya, kita kembangkan juga wisata untuk produk-produk pendukungnya, seperti produk-produk lokal yang saat ini sudah dikembangkan juga oleh masyarakat, dan juga budayanya. Jadi dalam tahap awal kami saat ini, yang pertama kita akan membuat brand awareness, yaitu membangun image dari Kabupaten Boyolali yang berhubungan dengan kepariwisataan, dan juga yang berhubungan juga dengan potensi-potensi di masyarakatnya. Lalu yang kedua, di langkah keduanya kita lakukan perencanaan dan pengembangan dengan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Terutama kita akan lakukan program-program sosialisasi, pelatihan-pelatihan, baik dengan Pokdarwis, dari pelaku wisata, para duta wisata, dan juga para pemandu wisata. Dari sana kita akan membuat juga program sinergi kerjasama bersama teman-teman travel agent untuk kita bisa lakukan program farm trip yang akan kita lakukan di dalam waktu dekat ini. Dengan program farm trip ini, bagaimana bahwa Boyolali itu punya akomodasi juga yang cukup layak untuk dikenalkan dan juga dijual di berbagai aspek market yang sudah ada. Salah satu riset yang kita lakukan itu di Semuncar sendiri saat ini sudah ada komunitas masyarakat yang aktif untuk datang ke sana, dari teman-teman adventure ataupun mahasiswa, dan juga dari lingkungan masyarakat yang lain, termasuk juga dari mancanegara, itu dari Belanda, Jerman, dan terakhir dari Jepang. Dari hasil riset itu kami melihat bahwa potensi wisata alam ini itu bisa kita kembangkan secara meluas, dan dari sanalah kami berharap dengan teman-teman media kita bagaimana bisa berkolaborasi untuk kita bisa membuat promosi publikasi yang efektif untuk bisa memperkenalkan Boyolali sebagai salah satu destinasi wisata pilihan. Jadi bukan hanya sebagai tempat transit saja, kalau ke Solo atau ke Semarang, tapi juga menjadi salah satu destinasi pilihan dari masyarakat yang punya program-program perjalanan. Udah mungkin langkah yang mau dilakukan untuk bisa mengajak masyarakat untuk maju dan mungkin menyadarkan masyarakat. Ya. Mungkin seperti apa untuk kerjasama? Ya, yang pertama saya bersinergi dengan pihak kecamatan dan juga pihak kelurahan. Lalu dari sana kami membuat program bersama yang akan kita lakukan dalam waktu bulan mendatang, kita 1 bulan ke depan. Kita akan kolaborasi dengan melakukan edukasi, yaitu dengan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, dan juga mensosialisasi bahwa pariwisata itu bukan hanya untuk mendatangkan value secara capital saja, tapi bagaimana mereka juga bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam lingkungan mereka. Salah satunya bagaimana potensi budaya itu bisa diangkat kembali, lalu bagaimana produk-produk yang mereka sudah punya lebih bisa lagi di kualitasnya ditingkatkan. Kita akan ada penyuluhan, contohnya saat ini di daerah Ciluntang sudah ada keripik mawar. Bagaimana keripik mawar itu bukan hanya sebatas dikemas secara lokal saja, tapi kita bisa lakukan kemasan-kemasan yang cukup menarik, dan juga kualitas daripada nilai produk itu juga bisa ditingkatkan. Itu dari edukasi, pelatihan, dan juga sosialisasi yang akan kita lakukan. Nah, ini program yang akan kita lakukan di bulan berikutnya, di bulan depan. Lalu untuk yang tahap kedua, memperkenalkan juga kepada masyarakat untuk bahwa ketika ada tamu-tamu yang akan berkunjung ke lokasi mereka, maka kita mulai memperkenalkan homestay. Jadi bagaimana homestay itu bisa dilakukan, dan salah satunya Ciluntang itu cukup aktif sekali untuk bisa membuat program itu. Jadi saat ini kita sedang lakukan riset juga, kira-kira lokasi mana di daerah Ciluntang yang akan bisa kita jadikan sebagai tempat untuk penginapan di masyarakat. Satu lagi Bunda, ini kan juga untuk berkesinambungan dengan pihak-pihak yang lainnya, seperti untuk akses dan kelancaran fasilitas seperti tadi disebutkan dengan pihak Satuan Lalu Lintas. Seperti apa kerjasama?
Jadi memang ini masih dalam program yang akan kita lakukan sebagai salah satu nanti program forum diskusi. Kita akan membuat program forum diskusi bersama dengan stakeholder yang memang berkaitan untuk memberikan kemudahan di dalam akses pariwisataan. Salah satunya yang berhubungan dengan transportasi, yang berhubungan dengan infrastruktur, yang berhubungan dengan kemudahan-kemudahan di dalam prosesnya. Ya, terutama misalkan kalau di sisi transportasi dengan bis pariwisata yang cukup banyak sebetulnya yang ingin masuk ke Kota Boyolali, itu pasti mendapatkan kendala karena mereka belum bisa masuk ke dalam kota. Ya mungkin itu yang akan kita lakukan diskusi bersama. Apa kira-kira langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar program-program ini bisa berjalan dan didukung juga oleh banyak pihak. Yang saya akan gandeng yang pastinya yang paling pertama adalah dari pihak instansi terkait, salah satunya dengan Dinas Pariwisata, lalu juga dengan pihak pemerintah Kabupaten Boyolali pada khususnya, dan juga dari Bapeda juga yang sebagai salah satu koordinator planning pengembangan juga, lalu juga dengan lapisan-lapisan masyarakat pendukung di berbagai wilayah, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan juga tingkat kelurahan. Lalu dari komunitas-komunitas masyarakat yang juga peduli dengan pariwisata, juga kita akan berkolaborasi dengan akademisi, dengan rekan-rekan kita di akademisi, dan juga dari teman-teman dari travel agent juga untuk program perjalanan yang bisa kita buat program bersama, dan juga tentunya dari teman-teman media. Bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama menjadi satu kesatuan untuk bisa membuat program-program ini menjadi efektif dan bisa berkesinambungan. Tujuan dan targetnya nanti apa? Ya, tujuannya yang pasti bisa membangun sesuai dengan apa yang ada di dalam Kabupaten Boyolali ini, dengan arahan dari pimpinan di Kabupaten Boyolali ini adalah pemasaran citra Boyolali. Itu targetnya untuk branding awareness. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, targetnya adalah bagaimana kita bisa menarik minat dari pengunjung, apakah itu dari lokal atau domestik ataukah dari juga mancanegara. Lalu yang ketiganya, bagaimana perencanaan ini bisa saling bersinergi dari saya sebagai pihak di swasta dalam arti sebagai konsultan pariwisata, lalu bisa mendapatkan bimbingan juga dan arahan juga serta pantauan juga dari Dinas Pariwisata. Lalu kami juga bisa eksplorasi di Kabupaten Boyolali ini sesuai dengan potensi wisata yang ada. Premjala sendiri sebagai konsultan pariwisata dan juga sebagai pelaku pariwisata, ya. Karena kami juga di sini memiliki juga program-program yang sifatnya event management. Kita ada event management. Dalam hal ini juga kita akan mengangkat potensi-potensi budayanya, kita akan mengangkat program-program eventnya, dan juga di sini juga saya juga ada in-house training, pelatihannya juga. Jadi dari situ ada ketiga aspek ini saling berkaitan. Saya sebagai konsultan pariwisata, ketika kita sedang merencanakan dan mengembangkan potensi-potensinya, maka harus didukung juga dengan divisi event manajemennya. Bagaimana program ini jadi bisa berjalan. Lalu dari event management ini juga, bagaimana untuk kita meningkatkan kualitas SDM yang ada di masyarakat, mengedukasi, dalam arti mengedukasi, maka kita ada divisi in-house training. Jadi dalam hal ini saya sebagai konsultan pariwisata itu bisa membangun 3 fondasi. Jadi sebagai perencana dan juga sebagai eksekutor di dalam pengembangan potensi kepariwisataan, dan juga pemasaran untuk promosi dan publikasi melalui event management, dan juga meningkatkan kualitas SDM melalui in-house training yang ada di dalam perencanaan ini. Saya melihat Kabupaten Boyolali ini punya potensi yang sangat besar. Karena ketika saya lakukan riset, saya mencoba datang ke berbagai lokasi, ternyata sangat luar biasa. Dari makanannya juga enak. Dari makanan yang saya datangi di beberapa tempat, itu juga punya kualitas rasa yang enak. Lalu ketika saya datang ke area-area pegunungan, ternyata luar biasa, view-nya sangat luar biasa. Bahkan tebingnya juga sangat indah gitu. Lalu yang ketiganya, ketika saya datang lagi ke masyarakat lebih dalam lagi, yaitu di daerah Kembang Sari, itu juga ada desa wisata toleransi
ada Hindu, ada Islam, lalu juga ada Katolik juga. Jadi ada Katolik, ada Hindu, ada Islam, dan ada Kejawen. Jadi di lokasi itu ketika saya datang ke sana ternyata luar biasa potensi yang ada. Dari situ saya melihat bahwa Boyolali merupakan kabupaten yang punya daya tarik tersendiri. Dari situlah saya ingin berkontribusi di Kabupaten Boyolali ini, dan keluarga suami saya dari Boyolali. Jadi saya juga sudah tinggal di Boyolali. Jadi itu yang menjadi salah satu motivasi saya untuk bisa berkontribusi di Kabupaten Boyolali. Dekat adalah kita akan membuat program yang pertama untuk brand awareness. Kita punya program Olimpiade Bahasa Inggris itu seprovinsi Jateng DIY yang saat ini sudah mendapatkan respon yang sangat bagus. Lalu yang kedua, kita mulai mengaktifkan juga program-program promosi publikasi kita melalui sosial media kita dan juga website yang saat ini sedang juga kita akan upgrade. Kita akan mengcompile semua produk-produk potensial yang akan masuk di dalam website kami. Lalu yang ketiganya juga saat ini ada program yang sedang dijalankan itu di wilayah Pongo,